Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewianti Mandak, NIM 1921035, Prodi PGM 6B. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS evaluasi pendidikan yang berjudul analisis instrumen penilaian. Dosen pengampu Nur Fitriani Zainal MPD. Baik, kita masuk pada materi analisis instrumen penilaian. Apa sih analisis instrumen penilaian itu? Yaitu dalam pengertian instrumen dalam ruang lingkup evaluasi didefinisikan sebagai perangkat untuk mengukur hasil belajar siswa yang mencakup hasil belajar dan dalam ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Adapun bentuk instrumen dapat berupa tes ataupun non-tes. Instrumen bentuk tes mencakup tes uraian atau uraian subjektif atau uraian bebas. Tes yang berisi seperti pilihan ganda, jawaban singkat, menjodohkan atau benar salah untuk kerja Pravomex atau teks, dan fotofolio. Adapun instrumen yang berbentuk non-tes mencakup wawancara, angket, dan pengamatan atau observasi. Sebagai instrumen digunakan, hendaknya dianalisis terlebih dahulu. Dua karakteristik penting dalam menganalisis instrumen adalah validitas dan reliabilitas. Instrumen dikatakan valid atau tepat dan abstrak apabila instrumen digunakan untuk mengukur apa yang harusnya diukur. Instrumen untuk mengukur kemampuan matematika siswa atau pelajaran-pelajaran lain untuk mengukur siswa di sekolah dasar di tempat jika digunakan pada siswa di sekolah menengah. Dalam hal ini, sasaran kepada siapa instrumen itu ditujukan berupa salah satu aspek yang harus dipertimbangkan, karena dalam menganalisis validitas suatu instrumen, karena aspek lainnya misalnya kesesuaian indikator dengan butir soal, pengamatan bahasa, kesesuaian dengan kurikulum yang berlaku. Adapun kaidah-kaidah dalam penulisan butir soal tersebut ada beberapa, yaitu apa yang terjadi jika panjang meja diukur dengan menggunakan karet? Itu sebuah pertanyaan. Tentu hasil pengukuran akan beda pada situasi yang berbeda, karena karet sifatnya elastis sehingga hasil mengukur akan berbeda walaupun objek yang diukur sama. Namun dalam hal ini alat ukur yang digunakan dalam mengukur meja dikatakan tidak tepat atau tidak valid dan tidak konsisten atau reliable. Suatu instrumen yang dikatakan reliable ajeng konsisten yaitu apabila instrumen tersebut digunakan pada situasi yang berbeda, hasil pengukuran relatif stabil. Oke. Kita masuk pada tentang ilustrasi tentang
Validitas, kita membahas validitas dan reliabilitas. Dapat dinalogikan dengan seorang penebak atau menggunakan senapan penebak beberapa peluru kesasaran. Tapi saat sasaran sebagai alat yang digunakan menebak dapat dikatakan tepat atau valid. Namun apakah hasil ditebaknya konsisten atau variabel? Adapun validitas isi dalam analisis keseluruhan tes adalah kesesuaian dengan kisi-kisi atau kesesuaian dengan KBPP. Validitas kriteria. Apa sih validitas kriteria itu? Korelasi dengan tes lain yang sudah valid, menghitung koefisien korelasi, misalnya menghitung koefisien korelasi penduduk momen personal, sering disebut dengan korelasi produk momen. Ada kriteria sebagai mengukur tes supaya siswa itu valid dalam mengukur suatu tes, sehingga guru itu bisa melihat apakah tes itu valid atau tidak. Ada beberapa kriteria. Pertama, sangat tinggi, cukup, rendah, dan sangat rendah. Validitas ramahan atau disebut dengan sejumlahan hasil tes dapat diramalkan keberhasilannya siswa di masa akan datang. Oke, reliabilitas ada beberapa poin, yaitu tes reset atau tes ulang, kemudian tes prepel atau dua tes hanya berbeda sedikit redaksi dan kalimat, atau diberikan secara paralel pada sekelompok siswa, hasilnya dikorelasikan. Baru tes belah dua atau split, pelaksanaan tes hanya dilakukan satu kali pada peserta tes yang sama. Kemudian ganjil atau genap. Nah, perangkat tes dibelah dua, yang bernomor ganjil dan yang bernomor genap. Kemudian dihitung hasilnya diantaranya dengan menggunakan persamaan. Baik, itulah tadi penyampaian dari tugas UAS evaluasi pendidikan, yaitu analisis instrumen penilaian. Adapun kekurangan dari video saya atau penjelasan dari materi yang saya jelaskan, mohon maaf, tidak ada kata salah, kesalahan saya kembalikan, kesalahan ada pada saya, dan kebenaran ada pada Yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.